Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada sekitar tahun 1990-an, tepatnya di negara Rusia terjadi kejadian yang menggemparkan satu negara dan seluruh dunia, yaitu ada kejadian pembunuhan yang berujung kanibalisme. Dan lebih gilanya lagi, si pembunuh bukan hanya memakan jasad korban, tetapi menjualnya dengan dilabeli daging kanguru. Pembunuh itu bernama Vladimir Nikolayev. Jadi begini ceritanya guys. Vladimir Nikolayev lahir pada tahun 16 Maret 1969. Nikolayev telah memiliki sejarah kriminal yang panjang. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara karena pencurian, perampokan, dan penyerangan. Ia pun menerima hukuman pertamanya pada tahun 1980-an. Setelah itu, dia menjalani 2 masa hukuman lagi. Dia kayaknya tipe orang yang suka masuk keluar penjara ya guys. Dan para kenalannya pun memiliki kesan bahwa Nikolayev adalah seorang pemabuk dan pembuat onar yang tidak ramah dan juga antisosial. Akibat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, sosial ekonomi Rusia sedang penuh gejolak yang membuat ketidakstabilan sosial. Pergeseran Rusia dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar makin memperburuk kesenjangan pendapatan dan memburuknya standar hidup banyak orang di negara tersebut. Guys, jangankan di Rusia, di negara kita aja, pas tahun segitu juga lagi kusut-kusutnya. Hehehe. Buat yang pada besar di tahun 90-an, pasti tahu dah kondisi negara kita kayak apa pada saat itu. Oke guys, kita gas ke kejadian sebelum terjadinya kanibalisme yang dilakukan oleh Nikolayev. Pada suatu hari, saat Nikolayev berjalan pulang dalam keadaan mabuk di jalanan Rusia, seorang teman yang juga peminum mengajaknya bertanding dan interaksi mereka pun meningkat sampai mereka pun berkelahi di jalanan yang berakhir dengan kematian pria tersebut. Dan itu adalah pembunuhan pertamanya Nikolayev. Tidak lama kemudian ia menyeret tubuh korban ke kamar mandi apartemennya, di mana ia menelanjangi pria itu dan mulai memotong-motongnya. Menurut dari pengakuan Nikolayev, dia niatnya bukanlah untuk membunuh pria itu atau melakukan kanibalisme. Dalam keadaan bingung, di dalam hatinya berkata, "Apa yang saya harus lakukan?" Dan dia berpikir tindakan tersebut satu-satunya pilihan logis yang ia punya. Selama proses pemotongan tubuh, sebuah pikiran jahat muncul di kepala Nikolayev. Dia memotong daging dari bagian paha pria tersebut, lalu dia coba dengan merebusnya. Setelah dicicipi, rasanya tidak enak, dan dia pun mencoba menggorengnya, dan ternyata rasanya lebih enak dari yang direbus, sehingga dia terus memakannya. Dia juga memberikan daging manusia tersebut kepada seorang kenalannya, dan daging tersebut dibuat pangsit, lalu disajikan kepada keluarganya. Tanpa bertanya-tanya kepada Nikolayev asal-usul daging tersebut, setelah berhasil memberi makan daging manusia tanpa sepengetahuan mereka, Nikolayev besar kepala. Dia pun mulai menjualnya di pasar terbuka. Dia mengatakan bahwa daging ini adalah daging kanguru dan rasanya sangat eksotis. Dan tanpa sadar, pelanggan yang sudah membelinya pun menjadi seorang kanibal. Pada saat sebelum ditangkap, dia telah menjual lebih dari 5 kilo daging manusia. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang penasaran dan curiga dengan daging tersebut, lalu membawa sampel daging tersebut untuk diuji ke lab. Dan hasilnya sangat mengejutkan, yaitu dokter penguji menemukan jejak darah manusia pada daging tersebut. Dengan hasil tersebut, akhirnya terungkap kejahatan si Nikolayev. Setelah polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang dijualnya kepada orang-orang sebagai makanan, maka Nikolayev pun ditangkap. Tidak butuh lama Nikolayev untuk mengakui semua kejahatannya. Dia langsung mengakui pembunuhan dan kanibalisme yang telah dilakukannya. Dalam pengakuannya, dia berpikir bahwa dengan memakan dan menjual mayat sebagai cara untuk membuang barang bukti tanpa terdeteksi. Dan dengan memakan korbannya, ia berusaha menghapus semua jejak yang dapat menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Lalu pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah atas 2 pembunuhan dan kanibalisme. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman mati kepada Nikolayev.
Nah, tapi pada tahun 1999, negara Rusia menghapuskan hukuman mati. Berarti hukumannya diringankan. Dan sejak itu ia hanya menjalani hukuman seumur hidup. Vladimir Nikolayev mengatakan bahwa dia lebih memilih hukuman mati daripada hukuman seumur hidup. Karena bentuk kejahatannya yang brutal, maka kasus Nikolayev menjadi sorotan utama penduduk dan para media setempat. Evaluasi psikologis pun dilakukan, dan hasilnya mengungkapkan bahwa tindakannya dipengaruhi oleh perpaduan kompleks antara masalah kesehatan mental dan kondisi sosial ekonomi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Jadi itulah kisah kebrutalan dari seorang pembunuh yang berasal dari Rusia karena kondisi negaranya yang tidak stabil. Akhirnya membuat mentalnya lemah tanpa dilandasi iman agama dan juga menjadikannya seorang psikopat. Oke guys, semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.